Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Sudiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang kembali tertekan aksi jual? Atau justru Anda salah satunya yang tengah sibuk melego saham guna mengentas keuntungan yang telah terakumulasi dalam sepekan terakhir? Sobat Investor, perkembangan geopolitik internasional kembali memasuki babak baru di mana Iran memutuskan untuk menutup kembali Selat Hormuz setelah sempat dibuka sesaat sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata di Lebanon. Hal ini menjadi plot twist terbaru yang terjadi lantaran Iran merasa bahwa Amerika Serikat telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan tetap memperlakukan blokade dan tidak kunjung membukanya sesuai kesepakatan. Praktis negara-negara yang kapal tankernya telah mengantre cukup lama di Selat Hormuz yang sudah mulai tersenyum semeringah kini harus kembali tersenyum kecut karena asa yang diharapkan agar kapal dapat segera melintas kini kembali menemui jalan buntu. Sementara dari pihak Amerika Serikat justru menuding balik bahwa Iran yang lebih dulu melanggar kesepakatan dengan tetap melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz meski telah mengumumkan dibukanya akses di kawasan strategis tersebut. Karenanya, dengan alasan yang juga belum terkonfirmasi, AS merasa berhak untuk mengurungkan pembukaan blokade yang dipasang di lingkar luar Selat Hormuz dan berada di depan perairan Hormuz yang dikuasai oleh Iran. Akibat dari kondisi ini, gencatan senjata yang telah disepakati kini hampir pasti bakal kembali gagal. Apalagi ditambah dengan sikap Israel yang meski telah menyetujui adanya gencatan senjata dengan Lebanon atas perintah langsung dari Amerika Serikat, namun tetap saja tidak mau menarik mundur pasukan dan seluruh armada perangnya dari kawasan Lebanon. Hal ini menjadi titik plot twist yang lain, di mana meski upaya gencatan senjata telah disepakati, namun rupanya tidak menjadi jaminan bahwa opsi perdamaian bakal semakin beranjak nyata. Adalah Menteri Pertahanan Israel Katz yang menyatakan bakal tetap mengerahkan kekuatan penuh di Lebanon di tengah kesepakatan gencatan senjata yang telah berlangsung. Menurut Katz, langkah tersebut merupakan instruksi langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa pihaknya harus tetap waspada dengan kekuatan penuh, baik untuk pertarungan di darat maupun di udara, termasuk selama berlangsungnya gencatan senjata. Atas instruksi tersebut, Netanyahu berdalih untuk menjaga keselamatan tentara Israel yang masih bertahan di Lebanon atas segala kemungkinan serangan yang bisa saja tiba-tiba dilancarkan oleh pihak Hizbullah. Sebuah alasan dan dalih yang sepenuhnya ditolak oleh pihak Iran lantaran jika pertimbangan utamanya adalah demi keselamatan tentara, maka yang dilakukan Israel harusnya adalah menarik mundur pasukannya dari medan perang dan bukan justru untuk bersenjatai mereka dengan senjata lengkap. Yang ini justru dinilai sebagai sinyal bahwa Israel sama sekali tidak berniat untuk mendorong upaya perdamaian. Karenanya, dengan segala ketidakpastian tersebut, Iran pun kembali menghidupkan opsi lanjutan, yakni berupa penutupan Selat Bab al-Mandeb di Laut Merah sebagai kartu truf kedua yang bakal segera dimainkan bila Amerika Serikat dan Israel dirasa sengaja bermain-main dalam upaya perdamaian yang sedang diusahakan oleh banyak negara di dunia. Jika kemudian opsi ini benar-benar dilakukan, tentu menjadi titik plot twist terbaru lagi dalam perkembangan terkini dari perseteruan AS dan Israel melawan Iran yang membuat peta politik dalam konfrontasi ini menjadi semakin pelik dan kompleks. Karenanya, seolah terombang-ambing oleh arah perkembangan yang semakin tidak menentu tersebut, pergerakan harga emas dunia dalam beberapa waktu terakhir juga semakin liar dan seolah tidak mudah untuk diprediksi. Dalam sepekan kebelakang, harga emas dunia memang terpantau mengalami penguatan cukup signifikan lantaran terdorong oleh sentimen positif. Seiring upaya perdamaian jilid kedua yang tengah diusahakan kembali oleh Pakistan dengan mengajak Amerika Serikat dan Iran untuk duduk kembali secara bersama-sama dan mencari titik kesepakatan baru. Tren penguatan tersebut misalnya saja terlihat pada perdagangan Jumat 17 April 2026, di mana harga emas spot terpantau menguat 0,85% menuju level 4.831,61 dolar Amerika Serikat per troy ounce.
Dengan adanya penguatan tersebut, maka harga emas dunia telah menguat secara akumulatif sebesar 1,72% dalam sepekan terakhir. Oleh kalangan analis komoditas global, tren penguatan harga emas ini dikaitkan dengan rontoknya nilai tukar dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir yang diperkirakan terjadi karena dipicu oleh melemahnya harga minyak dunia sebagai imbas dari isu dibukanya Selat Hormuz oleh Iran. Sebagaimana terlihat pada data perdagangan Sabtu 18 April 2026, di mana harga minyak Brent dibuka di kisaran 98 dolar Amerika Serikat per barrel dan seketika turun menjadi 86,52 dolar Amerika Serikat per barrel pada pukul 10 pagi waktu setempat atau kurang dari 2 jam pasca pengumuman pembukaan Selat Hormuz yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lewat platform media sosial X-nya. Sejalan dengan itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI pada saat yang sama juga melandai ke level 80,56 dolar Amerika Serikat per barrel. Setelah sebelumnya sempat dijual di level 93 dolar Amerika Serikat per barrel. Dengan tren penurunan harga minyak tersebut, oleh kalangan analis komoditas global dibaca sebagai sinyal bahwa kebutuhan negara-negara di dunia terhadap pasokan dolar Amerika Serikat juga turut menurun signifikan sehingga hal ini memicu rontoknya nilai tukar dolar Amerika Serikat di pasar uang global. Efek dari lanjutan hal tersebut, kalangan investor global pun diyakini mulai berupaya untuk melakukan cut loss dan memitigasi risiko pelemahan lebih dalam dengan melepas tumpukan dolar Amerika Serikat yang dimilikinya dan mulai menempatkannya ke dalam bentuk emas fisik sehingga tentu saja ini mendorong harga emas dunia kembali mendekati level psikologis 5.000-an dolar per troy ounce. Namun, lagi-lagi plot twist kembali tercipta dengan hampir pasti gagalnya kesepakatan gencatan senjata yang membuat rentetan skenario yang telah masuk dalam analis pelaku pasar jadi kembali mentah dan kembali ke titik awal. Setelah sempat diprediksi bakal menanjak ke level 5.000-an dolar Amerika Serikat per troy ounce, harga emas pada perdagangan Senin pagi 20 April 2026 kembali harus turun dan minus hingga lebih dari 1% seiring dengan kembali menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat di pasar uang global. Pada perdagangan awal pekan tersebut, harga emas spot tercatat turun hingga 1,1% menuju level 4.762,09 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Juni 2026 pada saat yang sama juga turun hingga 2% menuju level 4.781,9 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Tak hanya dipicu oleh penguatan dolar Amerika Serikat, kalangan analis memperkirakan bahwa pelemahan harga emas kali ini tidak lepas dari porsi penguatan dalam sepekan terakhir yang secara tidak langsung juga menekan permintaan dari kalangan investor global yang dengan kondisi perekonomian global yang masih volatil seperti saat ini tidak ingin adanya lonjakan maupun penurunan dengan porsi yang cukup tebal karena ini sangat berisiko dan membutuhkan pendekatan strategi yang juga berbeda. Jadi bagaimana menurut sobat investor? Apakah Anda juga termasuk di antara pelaku pasar yang senantiasa deg-degan dan harap-harap cemas sembari terus mempersiapkan strategi investasi cadangan hingga siap diterapkan manakala pasar kembali mengalami plot twist yang cukup di luar dugaan? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Suyantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.